Faslun, di antara daripada al-munafi yang bercanggah dengan niat itu ketidakpastian kita, taraddud, kebimbangan dan ketidakpastian kita dalam berniat. Taraddada, bimbang, apakah dengan dia mengakhiri sembahyang atau tidak, atau dengan seseorang yang mentaklik sembahyang apakah dibatalkan kepada sesuatu atau tidak, hukumnya batalat, sudah berlalu. Taraddada fi annahu lawal qasra aw lawal yutimu aw la lam yaqsur, bimbang waktu sembahyang Allahu Akbar, apakah tadi pada waktu dia berniat telah dia niatkan kasar 2 rakaat atau dia tidak berniat apa-apa, tidak lebih daripada sembahyang tamam. Tak boleh niat kasar, tak boleh melaksanakan kasar. Niat kasar waktu kita takbir, sewaktu kita sedang membaca Fatihah di rakaat yang pertama atau di rakaat yang kedua, yang pada waktu kita akan bangkit daripada sujud yang kedua kita akan duduk tasyahud. Ya imma tasyahud yang pertama kemudian kita akhiri dengan salam sebab karena kita kasar, imma tasyahud yang pertama yang hukumnya sunat kita akan menambahkan 2 rakaat. Di saat kita sedang sujud kita bimbang, tadi waktu kita takbir kita niat kasar atau tidak, tak boleh kita kasar pada waktu itu. Kenapa? Lid taraddud, ketidakbimbangan, ketidakyakinan kita, atau dengan kebimbangan kita dengan niat yang kita niatkan. Fayaqana taharata wa syakkal hadas, ini mungkin berlaku kita yakin dalam keadaan suci dan bersih, tapi hati kita bimbang, hadas kita sudah terangkat. Kita yakin dalam keadaan suci dan bersih, tapi kita bimbang, wudu kita sudah terangkat. Ustaz, imam, di saat saya disuruh jadi imam, timbul kebimbangan hati. Apakah saya sekarang dalam keadaan suci dan bersih? Sepatutnya dengan saya mengambil pedoman kepada ibqa'u makan ala makan, baqa'u makan ala makan. Saya anggap keadaan saya sekarang bersih. Akan tetapi dengan kebimbangan yang berlaku, saya tadi memang dalam keadaan bersih sewaktu keluar dari rumah. Sampai ke sini saya bimbang apakah saya dalam keadaan bersih atau sudah berhadas. Pergi ke sana, terus saya mengambil air wudu. Sewaktu saya mengambil air wudu di sana, hati saya masih bimbang, mengambil ikhtiyat. Terus kita berwudu di situ. Setelah selesai kita berwudu, baru kita yakin bahwasanya tadi kita memang dalam keadaan berhadas. Bagaimana hukumnya wudu kita tadi itu? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab pada waktu Anda berwudu tadi itu, niat Anda masih diragukan. Niat Anda masih mutaraddid. Apakah kamu dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas? Jadi eloknya macam mana? Eloknya, kalau dengan seseorang yang bimbang apakah batal atau tidak, terus dia berwudu, elok sebelum berwudu kencing dulu atau berkentut dulu, pastikan kita batal, terus kita berwudu pada waktu itu. Jadi kita tidak ada kebimbangan di waktu kita mengambil air wudu. Nawa lailatat salatina min sya'bana sawma ghadin min ramadan in kana minhu kana fakana minhu lam yaqa. Niat pada malam yang ke-30 daripada bulan Sya'ban, sengaja berpuasa besok hari untuk bulan Ramadan. Kalau seandainya besok daripada bulan Ramadan, fakana minhu, ternyata setelah selesai niat diniatkan, secara terbukti itu adalah merupakan hari yang pertama daripada bulan Ramadan, hukum puasanya tidak sah. Sebab pada waktu malam hari dia berniat, niatnya masih taraddud. Alaihi fa'itatun fasyakkahal qadha haula. Mustafa, ya Ustaz, ente masih ingat tak waktu kita di Singapura tempoh hari kan kita tak sembahyang maghrib dengan isya? Betul Ustaz, tapi saya sudah qadha, alhamdulillah. Saya kebetulan belum lagi. Ente masih ingat tak? Iya ingat. Macam mana dengan ente? Sudah qadha. Saya macam mana? Itu saya tak tahu Ustaz. Tapi kan kita selalu bersama. Waktu kita ke restoran, waktu kita di hotel tempoh hari, itu terus terang saja saya tak pasti. Tahu saya sudah sembahyang maghrib isya atau belum. Jadi kawan tidak boleh memastikan keadaan saya. Saya sendiri pun juga tidak pasti. Apakah maghrib isya sudah saya qadha? Saya tak sembahyang. Ini dicerita ya. Jadi cerita ini jangan dikatakan Ustaz masih ada qadhaan lagi. Saya tak pernah menunda sembahyang. Jadi maghrib isya, saya kata saya pun juga jadi bingung. Apakah kira-kira sudah saya laksanakan atau belum? Sebab seingat saya,
Iya juga tidak, tidak pun juga tidak. Mutaraddid bainal amrayn. Jadi waktu saya sampai di mari ke sini, waktu saya sampai kemari, secara ikhtiyar saya laksanakan sembahyang maghrib dengan isya dalam suasana kebimbangan. Selesai sembahyang, baru tersirat di dalam hati atau terungkap ingatan saya, memang tempo hari waktu di airport Mesir saya sudah mengqadha maghrib dengan isya, yang walaupun saya yakin sembahyang tadi itu sudah dilaksanakan, tetap saja dengan sembahyang yang tadi tidak sah. Gitu, tidak. Yang walaupun saya yakin pada waktu itu saya masih belum melaksanakannya, tetap saja dengan sembahyang yang saya kerjakan tadi itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab pada waktu saya takbir masih mutaraddid. Qala faqadaha summa tayaqqanaha. Kemudian dia yakin, tayaqqanaha maksudnya belum diqadha. Sembahyang yang dikerjakannya tadi itu lam yujzi. Hajama maksudnya menerobos. Asal daripada hajama menyerang. Maksud daripada hajama di sini langsung buat. Tak ijtihad. Ini 2 lembar jubah. Jubah saya ini saya gantung di sini, satu di sini, satu di situ. Atau juga dengan Anda ada 2 helai kain, atau juga dengan 2 lembar celana. Yang sepatutnya kamu yakin tempo hari waktu kita menggendong anak, jubah kita tuh ada yang kena najis. Ini misal saja. Jadi dengan kita sepatutnya dengan 2 lembar jubah kita tadi itu, keyakinan kita salah satu daripada yang 2 lembar tersebut itu ada yang dikena najis. Akhwat, baju yang dipakai dengan jalabiahnya salah satu daripada yang 2 helai itu ada yang dikena najis, sebab waktu membawa anak-anaknya kencing. Tapi dengan dia tidak yakin yang mana satu, apakah yang biru atau yang kuning yang dipakai pada itu. Tanpa ijtihad, tanpa memegang, tanpa mencium, tanpa memperhatikan keadaannya bagaimana, sewaktu masuk waktu sembahyang, dia langsung mengambil salah satu daripada 2 helai kain, itu namanya hajama. Ambil satu terus bawa sembahyang. Setelah selesai melaksanakan sembahyang, baru dengan yang berkenan tadi itu memastikan, astagfirullahaladzim, baru dia tengok, oh, yang di situ ada pulau Langkawi. Maknanya yang kena head tempo itu yang itu, sementara yang dipakainya tadi itu yang bersih. Jadi secara hakikatul amar, baju yang dipakainya tadi itu memang dengan baju jalabiah yang bersih, yang masih bergantung di sana memang itu yang kena darah head. Mana buktinya? Pulau Langkawi ada di situ. Jadi dengan demikian, sah tak sembahyang wanita tadi itu? Kita katakan tidak sah. Mana buktinya? Yang walaupun terbukti dia memakai yang bersih, sebab karena waktu dia mengambil dia masih taladud, dia tidak berijtihad. Seperti itu juga hanya hajama alal ina'ain. Tak tahu yang mana satu yang bersih. Ya ima yang ini yang bersih, ya ima yang ini. Sepatutnya dengan kita ijtihad dulu, tengok, cium, tengok, cium. Apa kita perhatikan? Isyarat kita ini yang bersih, ambil yang ini kita gunakan. Setelah selesai sembahyang sebenarnya tidak wajib diqadha, tapi ambil saja yang mana satu, ambil sembarangan, yang walaupun yang terambil itu yang bersih, tetap sembahyang kita tidak sah dengan wudu yang berkenaan. Syakka di jawazil masih alal khufi. Pengalamannya belum ada, tapi secara remang-remang, secara kabur, qil waqal. Rasanya sewaktu saya di sekolah dasar SD atau sekolah dasar Malaysia sebut sekolah dasar, sekolah rendah. Jadi dengan ISAR misalnya, dengan sekolah rendah atau dengan sekolah dasar SD Indonesia SD, yang pada itu secara tidak pasti rasanya saya pernah dengar boleh dengan seseorang menyapu khuf di waktu berwudu. Akhirnya dengan dia pun menyapu khuf di waktu berwudu. Selesai sembahyang ada yang memberitahukan di antara daripada kelonggaran hukum itu adalah menyapu khuf, yang secara kebetulan kita berwudu dengan menyapu khuf pada itu, tetap penyapuan khuf kita tidak sah, sebab karena tidak ada ilmunya pada waktu itu dan kita masih dalam keadaan bimbang. Tayammama aw shalla syakkan fi dukhulil waqti fabana fil waqti lam tasih. Tayammum tidak boleh dilakukan sebelum waktu, diingat. Sembahyang tidak boleh dilakukan sebelum waktu, kita tahu. Tengok suasana gelap,
itu sudah berarti panas. Kalau diangkat tindak itu masih panas. Nah, coba kita. Jadi wudu, suatu dia bertayamum, tayamum diantara daripada syaratnya kita lakukan pada waktu masuk, pada waktu sembahyang sudah masuk, baru kita boleh tayamum. Terlalu sulit, rumit masalahnya. Akhwat yang kebetulan dalam keadaan istihadah, akhwat yang kebetulan dalam keadaan keputihan, yang tidak pernah berhenti, ikhwah yang kebetulan dalam keadaan salisil bol, tak boleh mengambil air wudu sebelum masuk waktu sembahyang, tanpa tengok jam, tanpa tahu-tahu suasana dan keadaan. Yang dengan teman kita tadi itu langsung saja berwudu dan kemudian sembahyang. Selepas sembahyang terbukti dia melaksanakan sembahyang zuhur pada pukul 1.30. Maknanya dia sembahyang dalam waktu, tetap sembahyangnya tidak sah, wudunya tidak sah. Kenapa? Sebab kamu dituntut kena tahu waktu dulu, di waktu anda akan berwudu. Sama juga halnya dengan sembahyang. Tayammama bila talabil ilma'i tsumma bana Allah ma alam yasih. Tayamum tanpa cari air. Nah, itu tayamum listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Dia pergi kemana? Kuala Kangsar misalnya, yang kebetulan jarak perjalanan 50 km sebelum dia sampai ke Masjid Ubudiyah di sana. Pada itu dia berhenti di jalan karena mengingat waktu sembahyang sudah masuk dan dia tayamum di sana. Nah, itu tayamum listibahati shalah. Selesai sembahyang fardu dikerjakan, dia pun tanya dengan penduduk atau juga dengan mereka-mereka yang ada di sana. Begitu ditanyakan, memang terbukti di kawasan tempat dia sembahyang tadi itu tidak pernah ada air sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi bagaimana? Secara terbukti dia bertayamum di tempat yang memang tidak ada air. Tapi karena tadi dia tidak mencari sebelumnya, yang walaupun tayamumnya itu bertepatan dengan keadaan memang tidak ada air, tayamumnya litaraddud tidak sah. Qala tayammama li fa'itatin dhannaha alaihi aw li fa'itatiz zuhri, dia bertayamum karena salat qadha, dia menduga dia ada qadhaan, atau fa'itatiz zuhri fa banatil asr lam yasih, shalla ila jihatin syakkan anal qiblatu fa idza hiya lam tasih. Mana lagi? Pergi ke Damanhur, pergi ke Mansamatruh, terus kita singgah di sebuah hotel yang dengan tanda-tandanya tidak menunjukkan hotel ini hotel orang Islam. Hotel orang kafir pun juga kadang-kadang ada tanda-tanda yang menunjukkan arah kiblat itu kemana. Ada kadang-kadang ditulisi kiblat. Rumah-rumah negeri ada arah, ada panah, menunjukkan ke arah kiblat. Tengok sana, tengok sini, ini masih mencari. Dia tadi itu tak semacam itu. Masuk hotel, ambil air wudu, sembahyang, Allahu Akbar. Kalau saya sembahyang, tah dia kasyaf, tah dia wali, tah dia apa, secara kebetulan sembahyangnya tadi itu bertepatan dengan ke arah kiblat, sembahyangnya tidak sah. Sebab anda tidak melakukan tugas anda pada itu yang dengan kita dituntut untuk beristihad. Ini masalah kasyaf. Jadi kalau dengan orang yang kasyaf tadi itu pun, kalau ternyata terbukti juga dengan dia tidak beristihad, dengan kekasyafannya tidak ada ibrah, tidak ada arti. Hasarasyakan fi jawatil qasri lam yasih. Aidi, ya Ustaz, enti ada pengalaman tak tentang sembahyang kasar? Saya pernah dengar, kalau waktu kita musafir ke Bu'us itu, kalau kita musafir ke Asyir, kata dia timbang macam tu, sama-sama tak ada pengalaman tentang hukum. Sepengetahuan saya, dulu waktu kita di sekolah rendah, ada yang mengatakan sembahyang yang 4 itu boleh jadi 2. Sembahyang itu boleh dibagi 2, yang 3 jadi 1,5. Kita pernah dengar tak? Ya Ustaz, sepengetahuan saya, ya memang macam tu Ustaz. Jadi yang tamam itu boleh kita kerjakan secara kasar. Jadi macam mana kira-kira? Yang 2 jadi 1, nah itulah barangkali kurang lebihnya. Yang 2 jadi 1, dan yang 3 jadi 1,5, yang 4 jadi 2.
Kamu yakin tak benda itu? Itu kalau masalah itu Ustaz saya tak boleh memastikan. Ustaz, ya justru saya tanya kepada kamu, saya ingin tahu hakikat yang sebenarnya. Kamu syak, saya juga syak. Sembahyang kita 2 rakaat. Selepas kita sembahyang ketemu dengan Tuan Imam. Kata Tuan Imam, tamam. Nampak Tuan Imam? Tamam, kata Tuan Imam. Kalian tadi melaksanakan sembahyang kasar. Jadi kita kata, Tuan Imam mohon maaf saja, kami tadi itu melaksanakan sembahyang kasar 2 rakaat itu masih bimbang lagi. Boleh atau tidak? Tapi hanya sekedar meyakinkan diri saja. Jadi kami kerjakan 2 tadi itu dalam suasana masih bimbang. Tuan Imam alim, kata Tuan Imam, sembahyang kalian itu tadi itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab karena tidak ada maklumat sebelumnya. Kesimpulannya tak sah ibadah dilaksanakan kalau tidak ada ilmunya. Shalla ala ghaibin mayyitin syakkan annahu min ahli salati alaihi fabananahu min ahli alam yasih. Dia melaksanakan sembahyang gaib ke atas orang mati yang tidak ada di tempat, dan dia menduga dia termasuk orang yang mustahak untuk melaksanakan sembahyang ke atas si mati itu. Allahu Akbar. Simbang dengan kawan-kawan di sini. Dengan orang ramai cerita tentang Syekh Muhammad Ghazali, tentang Syekh Mutawalli Sya'rawi, tentang Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, tentang Syekh Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Itu dengan salah seorang pensyarah daripada Jami'atul Qahirah. Itu dengan Syekh Dr. Taha, dengan Dr. siapa? Yang meninggal, yang senantiasa muncul di TV di sini, Syahad, dengan Syekh Abdullah Syahata. Jadi pada waktu itu dengan kita dengar. Jadi waktu kawan-kawan kita ikut, waktu kawan-kawan kita melaksanakan salam gaib, kita pada waktu itu bimbang. Jadi kira-kira Syekh Sya'rawi itu sahabat kan? Kita tanya, Syekh Sya'rawi itu meninggal bila? Kata teman-teman pada tahun 1800, pada tahun 1998. 8 atau 7? 98. Hitung punya hitung. Yang pada waktu itu dengan kita sudah balik. Yang pada waktu itu dengan kita sudah balik. Atau pada waktu Syekh Sya'rawi meninggal dunia kita sudah balik. Tapi karena waktu kita mengerjakan tadi itu kita masih ragu dan bimbang, niat kita tidak sah. Yang walaupun bertepatan dengan keadaan yang betul. Shalla khalfahun sababana rajulan. Sembahyang di belakang khunsa. Jadi khunsatatnya khunsa muskil. Muskil. Memang dia namanya muskil. Memang hidupnya juga muskil. Nah sini. Ilah datang. Macam tu. Saya pernah jumpa dan ketemu dengan mereka waktu di Mekah dahulu itu. Sebab mereka tu ada persatuannya juga. Ada persatuan khunsa. Pondan. Pernah tengok pondan? Pertama kali saya pergi Terengganu, saya tengok beberapa orang pondan. Jadi waktu saya dengan Ustaz si Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ustaz siapa? Syarifuddin. Ustaz Syarifuddin. Jadi Ustaz Syarifuddin, tak macam mana? Dia bookingkan kami hotel di sana, tapi dia sendiri tidak tahu hotelnya di mana. Jadi dengan Ustaz Syarifuddin dan juga dengan Tuan Mufti, kalau tak salah pada waktu itu Mufti atau Qadhi dengan Qadhi. Siapa jadi Qadhi sana? Ilyas. Qadhi Syekh Ilyas. Jadi pada waktu mencari alamat hotel tadi itu, dia membooking hotel itu melalui telepon. Tapi hotelnya di mana? Akhirnya putar sana putar sini, sana masuk sini, putar. Ketemu dengan rombongan jalan macam tu. Allahu Akbar. Kita pun tak tahu, tengok dari belakang seperti perempuan lah. Jalan lenggok. Pada waktu kita jumpa dengan mereka, tangan mereka ni banyak bulunya. Allah, ini bukan perempuan. Ini laki-laki 100%, 100%. Ini ceritanya pondan. Jadi saat ketika dengan dia tengok di belakang, dia pasti itu adalah pondan. Dia tahu pondan. Tapi dia ikut juga. Tak apalah, daripada tak ada imam, pondan pun juga boleh jadi imam makmum. Allahu Akbar. Setelah selesai sembahyang, terbukti yang pondan tadi itu laki-laki 100%. Sah sembahyang? Tidak sah. Sebab kamu pada waktu mengikut dia tadi itu kita masih bimbang, laki-laki kah dia atau perempuan. Itu makna syah dalam niat. Qala hadhihi zakatun aw sadaqatun
ini kata dia, mohon maaf, tolong terimakan uang saya, yang ini zakat atau sedekah, saya pun tak pasti yang mana satu. Saat ketika kita mengeluarkan duit, kita berikan kepada seseorang, tolong terimakan duit ini, ya imam zakat, imam sedekah. Setelah zakat diterimakannya, setelah dengan yang berkenan tadi itu menghilang atau balik, terbukti dengan keyakinan kita yang kita bagikan tadi itu adalah uang zakat, tetap itu tidak memadai. Kenapa? Sebab niat yang kita niatkan tadi itu antara zakat dengan sedekah. Dengan demikian lam taqah zakatun litaraddud. Aqbal an-niyata bil masyiati fa inna wa ta'liqa batalat aw tabarruka fala atlaqat tabtul li anna al-lafza mawdu'un li ta'liq. Ini penting. Jadi kadang-kadang dengan kita didesak oleh seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi macam mana cara untuk kita menggagalkannya? Kita ucapkan dengan insyaallah. Aqaba, mentakid, menyertakan insyaallah pada waktu kita berniat. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala insyaallah. Allahu akbar. Nah, macam mana hukum dengan insyaallah tadi itu? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf Ustaz, sekedar mau tanya, insyaallah Ustaz tadi itu maksudnya apa? Insyaallah Ustaz tadi itu maksudnya apa? Jadi insyaallah di sini penafsirannya ada dua. Ada insyaallah lit ta'liq, ada insyaallah lit tabarruk. Insyaallah lit tabarruk, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Itu lit tabarruk. Insyaallah lit ta'liq, kalau seandainya Anda nanti tidak berkeuduran, silakan singgah di wadah kami atau di tempat kami. Saya kata insyaallah kalau Allah menghendaki. Itu maknanya ta'liq. Insyaallah kalau ditakdirkan Allah, itu namanya tabarruk. Kalau kita niatkan ta'liq, kalau Allah menghendaki. Dari mana kita Allah menghendaki atau tidak? Kalau kita niatkan tabarruk, tidak problem. Kalau kita niatkan ta'liq, jadi batal. Sewaktu kita niat nawaitu shauma ghadin, insyaallah, niat Anda tadi itu menjadi batal kalau diniatkan ta'liq, dan menjadi sah kalau diniatkan tabarruk. Kalau tak ada niat sama sekali pun juga hukumnya batal, sebab kebiasaannya digunakan untuk ta'liq. Qala asumu ghadan insya'a Zaidun lam yasih, saya puasa besok hari kalau istri saya mengizinkan. Sengaja aku puasa besok hari kalau suami saya mengizinkan karena Allah Ta'ala. Keesokan harinya kata suami, kalau mau puasa setahun pun juga tak apa. Diizinkan betul, diizinkan sungguh. Sah puasanya? Tak sah. Kenapa? Sebab pada waktu dia berniat dia masih bimbang diizinkan atau tidak.